Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum masuk dalam ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan Warta Jemaat Minggu 3 Mei 2020. Ibadah Minggu selama bulan Mei 2020 dilaksanakan di keluarga masing-masing di rumah, dengan dipandu oleh majelis melalui live streaming. Majelis GKJ Sampangan Kradenan mengucapkan selamat melaksanakan ibadah keluarga dengan hikmat dan penuh sukacita. Bagi jemaat yang ada keperluan dengan majelis, dimohon menghubungi melalui telepon atau WA. Pelayan ibadah pada hari ini Bapak Pendeta Bambang Santoso SH SSI. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita mulai ibadah hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 2 bait 4, Suci, Suci, Suci. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah hari ini adalah mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 21 bait 1. Masuk dalam pengakuan dosa. Saudaraku, marilah kita mendengarkan hukum kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, seperti tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 4. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber basuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui dosa, kita dihiburkan dan dikuatkan oleh berita anugerah yang kita baca dari 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Disilahkan duduk. Mari kita berdoa menyiapkan hati dan memohon pimpinan Roh Kudus untuk pelayanan sabda. Bapa di sorga,
Sungguh kami bersyukur oleh karena karunia-Mu, rahmat-Mu yang baru setiap hari. Engkau yang begitu baik kepada kami semua, memelihara kehidupan kami, jasmani dan rohani. Dan secara khusus di dalam ibadah pagi ini, Tuhan menunjukkan pemeliharaan rohani melalui sabda Tuhan. Roh Kudus kiranya berkarya kepada kami semua, baik pelayan yang melayani sabda ataupun kami semua yang mendengar, sehingga firman-Mu yang agung dapat kami pahami, dapat kami terima. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan di rumah kita masing-masing, saat ini kita mendengar pembacaan Alkitab melalui Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memang memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar sabda Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan adalah gembala, pertama-tama kita merasa terhibur oleh karena kita diyakinkan bahwa kita tidak sendiri. Kita bersama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan
menolong kita, menyertai kita, mencukupi kita, karena Dia adalah gembala. Yang kedua, apakah kita cukup terhibur begitu saja, atau kepercayaan kita bahwa Tuhan adalah gembala terekspresi di dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kita menjadi tenang, menjadi sukacita, menjadi tidak khawatir, menjadi orang yang selalu optimis. Ini yang kadang-kadang tidak terjadi. Padahal yang namanya iman itu tentu harus terwujud dalam hal yang konkret. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala, berarti mestinya kita tidak perlu cemas dan gelisah, karena Dia akan menuntun kita kepada berkat-berkat-Nya. Bukan berarti bahwa gembala terus memanjakan domba-dombanya sehingga domba-dombanya tidak pernah mengalami kesulitan. Kita sebagai orang percaya sering bahkan mengalami kesulitan, tetapi pada waktu yang tepat Tuhan menolong kita. Yang seringkali waktu yang tepat ini yang tidak bisa kita pahami. Yang ketiga, ketika Alkitab memberitakan bahwa Yesus adalah gembala, itu juga berarti Yesus menjadi model hidup orang percaya. Artinya, kehidupan orang percaya mestinya mencirikan seperti model Yesus sebagai gembala. Peduli kepada orang lain, memperhatikan orang lain, bukan hanya memperhatikan diri sendiri, bahkan rela berkorban. Seperti kita tahu bersama bahwa firman Allah perlu menjadi manusia pertama-tama untuk menjadi modal. Dia memberikan hidupnya kepada kita. Setelah kita diberi hidup oleh firman Allah ini menjadi model. Firman Allah menjadi manusia. Dengan demikian kita bisa meneladan, karena firman Allah menjadi model. Saya pernah mengajar di sebuah sekolah Kristen yang anak-anaknya banyak dari keluarga-keluarga yang broken home, dari kelompok-kelompok marginal. Di sekolah mereka begitu nakal, tetapi setelah kita amati dengan seksama, karena memang di dalam keluarga mereka masing-masing mereka tidak pernah mendapat modal kasih sayang, tidak pernah merasakan kasih sayang daripada orang tuanya. Yang kedua, mereka tidak memiliki model contoh orang yang hidup di dalam kasih sayang itu yang seperti apa. Sehingga tidak heran anak-anak itu hidupnya karena tidak mendapat modal, dan model hidupnya modal madul, tidak karuan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah mendapat model kehidupan dari Kristus, marilah menjadikan Kristus sebagai model. Dalam situasi sulit seperti ini, jangan kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Betul, ajakan yang sangat penting adalah supaya kita tinggal di rumah saja. Ajakan ini penting untuk memutus
penularan virus corona. Tetapi bukan berarti di rumah saja tidak bisa berbuat apa-apa yang berarti bagi orang lain. Bahkan oleh karena pandemi ini dirasakan oleh semua orang, ketika kita diminta untuk peduli kepada orang lain, mungkin ada yang mengatakan, lah wong saya sendiri aja kesulitan kok, kesusahan kok memikirkan orang. Beberapa warga GKJ Sampangan Kradenan sudah menunjukkan, dan gereja-gereja yang lain sudah menunjukkan juga bagaimana dalam situasi seperti ini bisa peduli kepada orang lain, berbagi kasih pada yang lain. Jadi tinggal di rumah saja bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Karena banyak orang yang pada saat ini justru membutuhkan. Menjadi model dari Kristus itu berarti siap berkorban, siap menolong orang, karena dalam situasi seperti ini banyak orang yang mungkin imannya juga sudah mulai goyah. Katanya Tuhan itu penuh kasih dan maha kuasa. Tetapi kenapa kok tidak bisa menghentikan gelombang virus ini? Kenapa hidup kami semakin terpuruk? Kenapa Tuhan tidak menolong? Tuhan memakai kita, orang-orang percaya, untuk menunjukkan bahwa Allah itu tetap berkarya. Jadi ketika kita mulai menunjukkan kasih kita kepada orang lain, orang-orang merasakan sapaan Tuhan. Sehingga ungkapan pengakuan iman, pujian orang-orang Kristen yang menyatakan Tuhan adalah gembalaku tidak terdengar dengan suara yang munafik, suara yang sumbang, tapi betul-betul nyata. Sebagai sebuah contoh, Ibu Teresa. Ibu Teresa ini bukan orang kaya, dan karena pelayanannya Ibu Teresa ini mendapat hadiah Nobel. Ketika Ibu Teresa akan mendapat hadiah Nobel, ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pertanyaannya antara lain demikian: kira-kira berapa ratus atau berapa ribu orang yang telah disembuhkan oleh Ibu Teresa? Berapa banyak orang yang telah dibantu oleh Ibu Teresa kok sampai dia dapat hadiah Nobel? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin jumlah yang disembuhkan dan dibantu Ibu Teresa tidak terlalu banyak. Tetapi tindakan Ibu Teresa ini sekaligus menggambarkan bagaimana Allah berkarya melalui dia. Dan Ibu Teresa ketika melihat orang-orang yang begitu terpuruk, Ibu Teresa melihat wajah Kristus pada wajah mereka. Yang dilakukan Ibu Teresa memberikan inspirasi kepada dunia ini tentang bagaimana berbagi kepada orang lain. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, ya mungkin saya tidak perlu andil lah, karena saya tidak bisa memberi banyak, saya tidak bisa memberi sumbangan banyak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau setiap orang hanya melakukan hal yang kecil tetapi dilakukan oleh semua orang, itu tentu akan menjadi hal yang besar. Seperti jimpitan di kampung itu, kalau setiap orang itu hanya memberikan beras satu jimpit, tapi satu kampung setiap hari lama-lama bisa jadi banyak. Kadang-kadang kita berpikir karena saya tidak bisa melakukan sesuatu yang besar,
sehingga tidak usah melakukan apa-apa. Seberapa banyak yang kita lakukan, kalau itu betul-betul merupakan pencerminan kasih Allah kepada dunia ini, sudah sangat berarti. Kita semua percaya Tuhan adalah gembala kita. Tetapi bagaimana orang-orang di luar kita bisa menghayati bahwa Yesus adalah gembala jika kita tidak pernah berbuat apa-apa? Karena itu, marilah mempersaksikan Allah melalui karya kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk saat hening sejenak. Cukup. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengingat pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang selalu memberikan rahmat baru kepada kami bersyukur tentang segala sesuatu yang terjadi, karena kami percaya Tuhan adalah gembala kami yang tidak membiarkan kami berjalan seorang diri. Saat ini kami akan mengangkat syafaat kami bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, antara lain Bapak Girin, Bapak Gusar Partogi, Ibu Kusran, Bapak Andreas Sukinowati, Ibu Sutiono, Bapak Dwi Martanto, Bapak Ibu Sunarno, Ibu Mulyono, Bapak Johan Supriyanto, Ibu Sukiran, anak Tian cucu Bapak Suparno, Bapak Ibu Hartawan, Bapak Agustri, Bapak Kuswananto, Bapak Sarim, Bapak Lasono, Ibu Rasid, dan saudara-saudara kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Kami menyerahkan saudara kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus karya pemulihan-Mu terjadi. Kami juga mendoakan setiap keluarga yang ada di jemaat ini dengan pergumulannya masing-masing, dengan kebutuhannya masing-masing. Nyatakan kehadiran sehingga setiap anggota keluarga merasa tenang, tidak cemas, karena Tuhan selalu memberikan solusi terhadap persoalan keluarga. Kami menyerahkan anak-anak kami di dalam pergumulan imannya, di dalam studinya, di dalam pekerjaannya, di dalam pergaulannya. Tuhan sendiri yang senantiasa menuntun dan melindungi anak-anak kami. Bapa di surga, kami menyerahkan jemaat-Mu GKJ Sampangan Kradenan ini ya Bapa. Kami mendoakan majelis gereja yang melaksanakan kepemimpinan gerejawi, komisi-komisi yang membantu tugas-tugas majelis, panitia-panitia yang melaksanakan tugas khusus, tenaga gereja, dan semua yang melayani di jemaat ini. Sekalipun saat ini di dalam keterbatasan, Tuhan tetap memberikan semangat, memberikan inspirasi, dorongan kepada pejabat gereja,
pada pelayan-pelayan gereja untuk terus melakukan pelayanan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga mendoakan gereja-gereja yang ada pada saat ini, yang sedang mengadakan ibadah, dan terutama gereja-gereja yang mengalami kesulitan menyelenggarakan ibadah dalam situasi yang demikian. Kiranya mendapatkan jalan keluar untuk tetap dapat melakukan ibadah. Tuhan juga memakai jemaat dan umat percaya untuk membantu pelayanan di bidang pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah Kristen, di bidang kesehatan bagi rumah sakit Kristen, juga panti asuhan, panti wireda, panti karya. Tuhan berkati. Bapa di surga, kami mendoakan bangsa dan negara kami. Kiranya kami semua dapat berdisiplin diri, mematuhi pemerintah, dan Tuhan memberkati pemerintah dapat bersikap betul-betul bijaksana dengan kerjasama yang baik. Akhirnya kami dapat segera mengakhiri masa sulit karena badai corona ini dan dapat pulih kembali, dapat melakukan aktivitas kembali. Berkati setiap komponen masyarakat, tenaga medis, pemerintah, sehingga bersatu padu untuk mewujudkan hal tersebut. Saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan pekerjaan oleh karena tidak bisa bekerja, oleh karena tempat bekerja harus ditutup, bahkan untuk kembali ke daerah asal juga sulit. Saudara-saudara kami yang terpojok, terpuruk, kiranya mendapatkan solusi yang terbaik, sehingga situasi ini tidak membuat saudara-saudara kami sebangsa setanah air semakin menderita. Bapa di surga, juga kami mendoakan para tenaga medis yang terus-menerus melakukan penanganan bagi saudara-saudara kami yang terpapar sakit COVID-19 ini. Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan sukacita di dalam dirinya, sehingga apa yang dia lakukan sungguh bermakna. Terima kasih ya Bapa. Seru doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghaturkan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, ucapan syukur, dan persembahan lainnya. Firman Tuhan sebagai dasar kita mempersembahkan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mengaturkan persembahan seraya menyanyikan dari PKJ 264 bait pertama. Sudah
jujur dan tulus ibadahmu bagi Tuhan. Marilah kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari hingga hari ini ya Tuhan, kami boleh menjalankan ibadah pada pagi hari ini dengan penuh keselamatan. Terima kasih atas semuanya itu ya Tuhan. Dan pada saat ibadah ini, perkenankan kami menghaturkan persembahan kepadamu. Tuhan, di dalam berbagai kesulitan kehidupan kami, Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, pada saat ini kami menghaturkan persembahan, baik persembahan bulanan, persembahan mingguan, persembahan diakonia, dan persembahan-persembahan yang lain. Itu semua ya Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kami kepadamu atas pemeliharaan kehidupan kami yang telah Tuhan berikan kepada kami semuanya. Bapa, kiranya Engkau berkenan menerima dan mohon mensucikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dan persembahan ini dapat kami lakukan, dapat digunakan di dalam kemuliaan nama-Mu melalui berbagai program kegiatan di gereja kami. Berkati ya Tuhan, para komisi, para anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih, menyimpan, mengelola, dan menggunakan persembahan ini. Karuniakan hikmat ya Tuhan, sehingga dapat menggunakan persembahan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini Engkau telah memberikan firman kepada kami. Bapa, melalui firman-Mu ini Tuhan, kiranya akan menguatkan iman dan kepercayaan kami kepadamu. Karena Engkaulah gembala di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dengan berbagai kesulitan, dengan berbagai permasalahan kehidupan, khususnya saat ini dalam wabah COVID-19 ini Tuhan, kami semua dengan mendengarkan firman-Mu, kami akan semakin kuat, kami akan semangat ya Tuhan menjalani kehidupan. Karena Engkaulah gembala, gembala yang senantiasa menyertai, menuntun, mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan kami yakin dan percaya di tengah situasi apapun, kami akan mendapatkan keselamatan daripada-Mu. Dan lebih khusus Tuhan, melalui kehidupan kami ini, mampukan kami untuk mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, supaya kami selalu Tuhan sendiri menjadi model dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami akan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah seru doa kami. Kiranya Tuhan memberkati. Dan doa kami sepenuhnya hanya kami serahkan di dalam Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persilahkan duduk. Yesus menginginkan aku bersih.
Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.